Halo, jumpa lagi dengan saya Patrisius Juwandono. Kali ini topiknya adalah pembelajaran online. Bagaimana membuat para murid bersosialisasi, kemudian bagaimana memberikan umpan balik kepada mereka, dan bagaimana membuat mereka saling membantu satu sama lain. Perkenankan saya pada pagi hari ini membagikan tips tentang bagaimana memberikan umpan balik dan bagaimana membuat murid saling bersosialisasi, saling berinteraksi, sedemikian sehingga hubungan antar manusia masih bisa tercapai atau masih bisa terlaksana. Ya. Oke, jadi ini topik kita kali ini. Nah, yang pertama sekali adalah 10 menit di awal sebelum memasuki sesi pembelajaran, kita bisa menyuruh para murid untuk saling menyapa. Atau kita akan menyapa para murid melalui jaringannya masing-masing. Ya. Nah, di sini pembicaraannya santai saja. Silahkan berbicara ke sana kemari, saling menyapa, saling menanyakan kabar, dan sebagainya. Ya, yang penting untuk guru adalah usahakan jangan mencecar mereka dengan pertanyaan. Nah, namanya saja guru, biasanya kita akan menanyakan satu hal, kemudian cenderung mencecar murid itu. Kamu udah mengerjakan tugas belum? Belum, Pak. Loh, kok belum dikerjakan? Kan besok sudah tenggatnya, besok sudah harus dikumpulkan. Ya, masih cari-cari ide, Pak. Loh, kok masih lama sekali? Nah, itu namanya mencecar. Kalau sudah seperti itu, maka tujuan tadi untuk saling menyapa, saling beramah-tamah, itu tidak tercapai. Yang terjadi kemudian adalah guru mengejar-ngejar muridnya untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, itu harus dihindari. Kemudian yang kedua juga jangan menghakimi. Namanya saja kesempatan untuk saling menyapa, saling say hi dalam bahasa Inggrisnya, ya jangan kemudian menghakimi. Ya, loh, kamu kok belum selesai tugasnya? Itu kan tugas sulit. Nanti nilaimu jelek kalau kamu kerja di menit-menit terakhir. Nah, itu sudah menghakimi. Ya, hindarkan ungkapan-ungkapan seperti itu. Ngomongnya santai saja, kamu ngapain aja selama ini? Oh, main game, Pak. Oh, oke. Game apa? Game ini, Mobile Legends misalnya. Wah, seru ya. Oke, sekarang gamenya ditunda dulu atau dihentikan dulu. Hari ini kita belajar ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi santai saja ngomong kesana kemari tanpa ada agenda tertentu, tanpa sikap mencecar, tanpa sikap menghakimi. Ya. Nah, ini bisa dilakukan 10 menit di awal sesi atau di awal pelajaran. Ya. Kemudian, mulailah saatnya guru harus memberikan umpan balik, memberikan komentar terhadap pekerjaan siswanya. Ya. Nah, yang saya berikan di sini adalah kalau kelasnya kecil, kelasnya terdiri dari 10 sampai mungkin 25 orang, ya, tergolong kecil. Nah, kita bisa melakukan ini dengan hal yang sederhana sebenarnya, yaitu sebutlah nama murid. Ya, nama itu adalah satu bagian yang paling pribadi untuk seorang manusia. Kalau dia disebut, maka itu akan ada sentuhan manusiawi yang terasa di situ. Dan itu bisa dilakukan kalau kita ingin membuat sang murid merasa nyaman, merasa diperhatikan. Ya. Jadi ketika memberikan komentar, jangan lupa untuk menyebutkan nama murid itu. Ya. Kemudian, gimana kalau jawabannya salah? Nah, yang pertama kita menyebut nama murid itu, kita akui jawabannya, ya. Kemudian kita berikan ungkapan koreksinya. Ya, jadi sebutlah nama murid itu, kemudian berikan pengakuan terhadap jawabannya. Ya, misalnya, oke, Budi. Nah, itu sudah cukup seperti itu. Namanya disebut si Budi, kemudian jawabannya diakui dengan mengatakan oke tadi, lalu berikan ungkapan koreksinya. Oke. Kembali lagi pada slide saya. Nah, bagaimana kalau kelasnya besar, 40-50 orang, 40-50 siswa dalam satu kelas. Nah, kita bisa mencatat kesalahan-kesalahan yang sering terjadi.
Jadi setelah menerima sekian banyak jawaban, kita bisa mencatat, oh anak-anak ini sering salah di sini. Ya, kita mencatat kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Ya. Kemudian kita tuliskan koreksinya. Setelah kita tahu pola kesalahan yang sering terjadi, kita tuliskan koreksinya. Ya. Kita tuliskan pembetulannya menurut versi kita sebagai guru atau dosen. Kemudian baru disajikan ke para murid secara daring. Ya, bisa di-share, bisa di-blast kalau itu WhatsApp ya. Pokoknya semua murid harus mengetahui umpan balik massal itu. Umpan balik untuk kesalahan-kesalahan yang masih sering mereka lakukan secara umum. Nah, jadi pesannya di sini, ini adalah contoh dari saya. Saya mengatakan atau saya menuliskan, "Hi all, I notice that many of you still think that this course is a written text." Ini adalah kesalahan yang umum mereka lakukan. Menganggap bahwa discourse itu adalah terbatas pada teks tertulis saja. This is wrong. Nah, saya tegaskan bahwa itu adalah salah. It is not limited to written text only. Jadi nggak terbatas hanya pada written text. Spoken utterances, dialogues, and even monologues are also discourse. Oke, jadi ini adalah contoh bagaimana saya memberikan koreksi untuk kesalahan yang paling sering dilakukan, yang paling umum dilakukan oleh para siswa, oleh para mahasiswa ketika mengerjakan tugas. Ya, kita bisa memberikan umpan balik seperti ini. Oke. Kalau mungkin kurang sreg dengan bentuk tertulis, kita bisa merekam komentar kita dalam bentuk video, kemudian disebarkan ya secara daring pula. Ya, oke. Jadi itulah umpan balik untuk kelas besar. Nah, kemudian pengajaran selesai, satu sesi pengajaran selesai. Nah, sekarang saatnya untuk membuat mereka mengeluarkan sisi manusiawinya. Ini adalah kesempatan untuk membentuk karakter mereka, untuk membentuk soft skills mereka. Dalam hal ini, soft skills yang kita tajamkan adalah kemauan untuk saling membantu, kemauan untuk saling berbagi. Ya. Maka setelah sesi pelajaran selesai, maka kita bisa menyuruh mereka untuk saling membantu temannya. Mereka tahu tadi selama pelajaran ada teman-temannya yang kayaknya jawabannya salah melulu, ya, dan kayaknya sulit mengikuti penjelasan dari dosen, ya, jawabannya salah melulu. Nah, di situ adalah kesempatan bagi mereka untuk membantu teman-temannya seperti ini. Ya, tapi satu hal yang harus diingat, jangan sebut nama. Nah, kalau sudah bicara soal kesalahan, jangan menyebut nama. Kenapa? Karena itu membuat yang disebut malu, ya kan? Kalau saya dibilang, saya misalnya ikut sesi pelajaran, kemudian salah di sana sini, kemudian di akhir sesi ada yang mengatakan, "Patrisius, kamu tadi salah di 2 nomor itu." Nah, kan saya malu kan ya, karena nama saya disebut, wah, seluruh kelas tahu bahwa Patrisius ini geblek, ya. Nggak bisa lambat dalam memahami pelajaran. Jadi jangan nyebut nama. Berikan pengertian kepada para siswa. Kalau mau mengkoreksi, jangan sebut namanya. Ya. Cukup sebut kesalahan yang dilakukan. Nah, misalnya seperti ini dari siswa yang pintar, ya. Dia mengatakan, tadi saya lihat masih ada yang salah tentang konsep design features. Nah, konsep itu intinya adalah bla bla bla. Kemudian dia menjelaskan panjang lebar apa itu konsep design features yang benar. Ya. Kemudian kalau misalnya yang lemah, yang agak lambat tadi memahami pelajaran itu kepingin bantuan, dia bisa mengatakan seperti ini. Ya. Saya belum paham tentang konsep linguistik universal. Ya. Ada yang bisa bantu menjelaskan? Nah, kalau sudah seperti ini, teman-temannya yang lebih cepat memahami, yang sudah memahami dengan benar, bisa membagikan jawaban yang benar, bisa membantu mereka untuk memahami pengertian yang benar, bisa mengerti secara benar. Ya, jadi itu adalah konsep di mana para mahasiswa atau siswa saling membantu satu sama lain. Kita tekankan di awal sesi bahwa sekaranglah kesempatan buat kalian untuk saling membantu satu sama lain. Tunjukkan bahwa Anda
punya kepedulian terhadap teman-teman yang mungkin masih belum bisa memahami pelajaran dengan baik. Dengan demikian mereka terasa untuk saling PK, saling mau berbagi, yang pinternya tidak didapatkan sendiri, ya, kalau bahasa Jawanya itu dipek dewe, ya, tapi mereka didorong untuk saling berbagi satu sama lain, didorong untuk tidak malu mengungkapkan kalau mereka belum paham, dan didorong untuk membagikan apa yang mereka punya. Oke. Nah, satu hal lagi tentang pembelajaran daring adalah yang ini yang salah kaprah ya. Jadi saya mengamati bahwa ada beberapa rekan yang begitu pembelajaran daring mulai, maka mereka hanya memberikan tugas. Ya, tugas kerjakan ini, baca ini, ringkas ini, ya, lalu selesai. Tidak ada penjelasan dari dia selaku gurunya, tidak ada interaksi, tidak ada umpan balik, jadi pokoknya tugas. Selesai, diperiksa atau enggak itu urusan belakang. Nah, ini praktek yang salah juga. Bukan seperti itu pembelajaran daring. Ya. Pembelajaran daring harus tetap mulai dari penjelasan guru, kemudian latihan, tanya jawab, diskusi, interaksi, kemudian latihan mandiri, dan umpan balik dari guru. Baru setelah itu, kalau itu tersaji semuanya, terlaksana semuanya, maka bisa dikatakan pembelajaran itu utuh. Tidak cuma kasih tugas. Ya. Kemudian ini juga yang sering dilakukan, menyajikan materi secara langsung, kemudian dalam jumlah yang banyak. Itu hanya membuat siswa bingung, karena terlalu banyak materi yang disajikan, terlalu banyak topik yang disajikan. Maka tips saya adalah sajikanlah materi itu secara bertahap, ya, tidak sekaligus banyak tapi bertahap. Ya, satu topik, setelah dikuasai topik yang lainnya, ya, setelah dikuasai topik berikutnya dan sebagainya. Pastikan bahwa untuk setiap topik, ya, itu terbentuk pemahaman yang utuh. Untuk setiap topik, siswa atau mahasiswa sudah mampu menguasainya, sudah mampu memahaminya, sudah mampu menerapkannya. Selama itu belum tercapai, berarti topik itu belum dikuasai dengan baik. Dan oleh karena itu, guru yang baik akan mengulang kembali topik itu, atau memberikan materi bantuan, ya, atau memberikan materi tambahan untuk bisa membantu para siswanya memahami topik tersebut. Ya, oke. Ya, sedapat mungkin berikan umpan balik. Dalam pembelajaran daring yang sangat kurang terasa adalah interaksi, dan oleh karena tidak ada interaksi, maka minim umpan balik. Karena minim umpan balik, siswanya bingung, ini saya kerja latihan ini sudah benar atau belum ya? Kesalahan saya di mana? Nah, itulah fungsi umpan balik. Ya, memberikan kepada mereka sudah sejauh mana, sudah sebagus mana, sudah sebaik apa mereka memahami materi dan menerapkan materi itu ke soal-soal yang disediakan. Oke. Ya, akhir kata saya ucapkan selamat mengajar dan selamat mendidik generasi muda. Ya. Ya, sekian topik saya, kiranya bisa menginspirasi. Silakan diperdebatkan, silakan dikembangkan, silakan diterapkan. Sampai jumpa di episode mendatang.